Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, yang malam ini kita adakan dua sesi live secara langsung ya. Yang satu di Google Meet, kemudian yang satu lagi masih di YouTube channelnya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung di YouTube channel ataupun di Google Meet-nya, silahkan sediakan laptopnya, yang mana malam hari ini kita akan sama-sama mempraktekkan salah satu dari materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi pertemuan yang ada. Kita sekarang masuk di replay session bagian for fundamental 3 ya. Silahkan dibuka dulu PDF-nya bagi yang sudah dari grup, sudah punya filenya. Bagi yang belum punya silahkan dibuka dulu. Ya. Oke. Izinkan saya screen share dulu agar bisa terlihat untuk rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Ya, ada ya. Ya. Baik. Kita langsung saja ke pembahasan hari ini di Java Core Fundamental 3. Alhamdulillah di sini kita masuk ke pembahasan application. Dan di sini kita terkait kali tentang pembahasan yang sebelumnya materi ini pernah dibahas, kemudian sempat terputus di beberapa waktu yang luar biasa sekali ya di masa pandemi. Tapi alhamdulillahnya file-file masih ada dan bisa dinikmati kembali untuk dieksplor guna rekan-rekan sekalian yang nantinya akan mengikuti arahan menuju platform berikutnya ya, yakni yang bermain di automation ataupun bahkan yang nantinya akan melanjutkan ke mobile. Dan dua platform yang luar biasa sekali. Automation sangat membantu dalam digitalisasi dan dalam proses yang sinergi, baik itu web, internet data, dan seterusnya. Dan juga mobile kali ini sudah booming sekali di mana-mana ya. Oke. Sekarang kita masuk dulu ke pembahasan hari ini. Di application ini kita akan membahas tentang apa saja. Kalau kita lihat, yang 4 pokok utama yang akan kita perhatikan adalah tentang general dan user directory, maupun detection terhadap device-nya, lalu kemudian deleting, copying, moving, dan renaming. Jadi dalam suatu app project location yang akan kita miliki, perlu diketahui beberapa hal ya. Di antaranya yang seperti ini. Oke. Nah, saya yakin rekan-rekan sekalian sudah bisa melihat dengan baik dari slide yang ada di sini. Seperti halnya misalnya kita membahas tentang application. Application di sini tentu saja akan menjadi penting karena adanya hak akses atau user privilege ya. User privilege ini nggak bisa dihindari, khususnya pengguna Windows ataupun bahkan nanti yang di Linux juga nanti akan meminta root access ya terhadap fungsi file atau directory itu sendiri, baik itu di open, di read ataupun bahkan di delete. Kenapa? Karena di hak akses ini berkaitan dengan confirmation ataupun notifikasi ya terhadap administrator ataupun yang admin. Ini sudah sangat sering terjadi ketika kita mau membuka program tertentu, akan ada blocking statement information seperti ini. Diizinkan apa tidak? Oke. Dan tentu saja hal ini akan membuat
efek samping terhadap program kita yang mana program akan terjebak dalam exception, ya, tidak akan ada error. Kemudian juga kalau itu ada waiting time, translate, dia jadi menunggu, jadi blocking gitu. Oke. Solusinya apa kalau seperti itu? Maka tentu saja pastikan program final apps-nya nanti di run as admin, ya, biar dia dapat hak privilege tinggi, ataupun bahkan Windows-nya di turn off, privilege admin-nya dimatikan. Jadi tinggal pilih yang mana satu, mau run as admin lebih aman hanya terhadap apps itu sendiri, atau jika spesifik tidak ada user lain maka komputernya hak privilege administrator di. Fungsi file sendiri bagaimana? Fungsi file atau directory, tentu saja di sini kita akan read and write, ya, baca dan tulis, kemudian execute. Execute berarti dijalankan filenya, ya. Pastikan saja dalam PC tersebut atau dalam environment tersebut, laptop tersebut, tidak ada lagi yang namanya blocking mechanism. Kayak tadi saya bilang run as admin aja exe-nya, ya kan? Karena kalau sudah jadi final nanti file-nya kan akan jadi exe. Nah, itu run as admin. Ataupun bahkan boleh juga yang gitu. Ya. Oke. Pastikan sudah save. Ya. Lalu bagaimana terhadap general dan user directory kaitannya dengan yang tadi hak privilege yang tertunda. Nah, kalau sudah tertunda seperti ini, maka perlu rekan-rekan buka kembali di sana bahwa kita punya position ataupun folder yang dapat diakses secara specific user ataupun yang general. Contohnya misal general itu hanya diperkenankan untuk read only, ya, read only atau execute only, tapi nggak boleh save, overwrite, nggak boleh menimpa file di situ. Nah, maka kalau hal ini yang terjadi, pastikan kita switch dari position lokasi di general ke user. Nah, ya. Kenapa? Karena memang pada umumnya di lokasi yang general itu ya fix aja, tidak ada penambahan yang lain. Hal-hal yang dimasukkan di situ dia bersifat statik. Statiknya bukan variabel Java, bukan. Statiknya prosesnya. Jadi dia diam di situ, read, execute, tapi nggak ada writing-nya di situ. Contohnya di sini di program files. Ya. Tapi yang bisa di write gimana? Yang bisa di write? Yang bisa di write tentu saja ada di bagian user directory. Hanya dia user directory tentu saja lebih dynamic, ya, lebih dynamic. Contohnya di program data ataupun bahkan di entry user specific documents, ya, di drive sistemnya, kemudian users. Kemudian nama user yang loginnya itu siapa namanya, Asus, atau Lenovo, Toshiba, bahkan Dina, Gumuro, dan seterusnya. Itu lebih dynamic. Jadi dia mulai execute something dari situ. Oke. Jadi ketahui dulu kalau general file-nya fix, dan kalau kita buat file object cukup aja new file gitu biasa, ya, langsung tunjukkan ke program file. Tapi kalau mau ke directory yang dynamic yang bisa di write atau operational file bebas dan nyaman, maka gunakan system get property user.com. Ini bisa dipakai di Linux kan? Tentu saja Linux juga nanti dapat lokasi yang diperkenankan untuk di write dan execute terhadap user tersebut. Ya. System.get environment app data gimana? Ada juga, boleh, ya. Seperti roaming location.
Itu boleh. Kan? Ada kan dulu pernah kita praktekkan ya. Lokal app data juga demikian. Jadi boleh-boleh saja gitu ya. Hanya saja user tidak akan tahu lokasi tersebut karena ini hanya sering sekali dipraktekkan oleh program yang berjalan di belakang. Jadi behind the scene-nya program itu kerja ke situ. Meskipun awalnya dari program file. Oke, gimana tuh? Langsung saja simpan ke string, kemudian system.get environment, tuliskan app data. Kalau belum kebayang itu yang ini. Oke, saya buka. Yang mana itu kan? Yang ini. Ini salah satu di antaranya. Lokasinya maksud saya. Ataupun bahan yang satunya lagi, yaitu di program data. Nah, ini dia. Di sini semua proyek-proyek program yang melakukan proses di belakang layar. Bisa gitu kan? Bisa. Bisa sekali ya. Bisa sekali untuk yang namanya melakukan eksekusi file, kemudian juga writing, atau bahkan file. Jadi diperkenankan untuk menggunakan lokasi program data. Nah, ini salah satu yang diantaranya yang bisa lihat. Jadi kalau sudah ada system.get environment app data, nah ini tadi rekan sudah melihat ya, bagian string yang kita pergunakan system.get environment app data itu sudah dapat lokasi yang tadi tidak perlu lagi admin privilege, tidak perlu lagi yang proses blocking itu sehingga program kita error, nggak usah. Ini sudah diperkenankan. Contohnya apa tadi sudah dibuka Mozilla, Firefox, kemudian program lain pun memang bekerja di sana. Nah, ini. Biar dicek program data ya. Cek program data ini sudah terlihat sekali. Every programs yang working behind the scene, yang berjalan di balik layar, mereka operational file di sini. Tapi kan menginstalnya di program fast, betul, menginstalnya di program fast. Tapi pergerakan file, writing dan seterusnya di app data atau program data tadi. Oke. Nah, jika sudah maka terima langsung variable string tersebut ke dalam objek file. Ya, jadi yang tadi sudah di get environment terima string, ingat ya bacanya dari kanan ke kiri. Kemudian simpan objek file, dari objek file diteruskan, silakan mau deleting, copying dan seterusnya. Oke. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah penerapan yakni tanda slash atau yang kita ketahui sebagai garing ya. Pernah ya, saya ingat rasanya waktu kita masih di sesi core fundamental 2 kalau nggak salah dulu, kita salah satu peserta menggunakan naming convention yaitu dengan double slash dengan tanda miring 2 seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Nah, yang seperti ini memang running, tentu saja di dalam Windows running. Namun untuk memudahkan yang namanya aplikasi kita ini user friendly dan juga multi platform, boleh di run di Mac, boleh di run di Linux dan seterusnya, maka kita gunakan file separator. Ya. Jadi garingnya itu nggak double garing saja, karena double garing itu ciri khas milik Windows. Boleh nggak Kang? Saya pakai double garing. Ya boleh aja, cuma nanti ketika kita serahkan app kita ke pengguna Linux atau Mac, double garingnya nanti ada notification ataupun ada exception error. Ya, jadi gunakan apa?
gunakan tanda file separator ini, yang ada di cetak tebal. Oke, bisa kelihatan ya? Jadi nggak lagi manual double slash, maksud saya gitu. Oke, yang lainnya samakan, terima di string kemudian ke file object. Oke, jadi file yang kita miliki ataupun lokasi yang tadi sudah kita jelaskan di awal itu lebih mudah dan juga diterima di berbagai platform, ya. Karena ini memang salah satu ciri khas yang namanya cross OS, ya, cross OS pengen dijalankan di berbagai OS itu jadi satu kelebihan ya, dan juga sudah ditiru di programming language yang lain karena ada pola yang kayak gini, jadi yang lainnya juga tiru ya. Memang manfaatnya luar biasa. Oke. Kemudian dalam code kita pula, karena yang tadi sudah tentang file application sudah dibahas di awal, maka di code kita perlu mengetahui apakah apps kita saat ini berada di OS tertentu. Ya, maka kita juga perlu checking mechanism if else yang sudah kita ketahui. Apa yang kita ambil, tentu saja ambil saja dari sistem property terhadap OS name-nya. Simpan saja langsung di string, periksa checking logic dari if else di situ. Contohnya manakah? Dicek dari sistem get property tadi yang sudah dalam string, kita cek apakah dia mengandung kata win untuk Windows. Ya, lalu kita lakukan start system.out.println, ataupun bahkan bukan win tapi dia Mac, ya, Apple, ya, Macintosh, ataupun bahkan terakhir yaitu Unix. Unix itu masih keluarganya Linux, ya. Tinggal disertakan checkingnya. Untuk apa? Tentu saja ini berguna bagi teman-teman yang sudah mendistribusikan apps-nya, lalu kemudian menerapkan license, ya, menerapkan lisensi terhadap OS yang berbeda, tarif berbeda, kemudian kode yang dirandomkan. Nah, ini sangat berguna nih, sangat berguna sekali. Jadi bukan sekedar status di apa itu, di pertama login ke home, lalu ada OS-nya saja gitu, bukan saja itu, tapi juga boleh dipakai untuk penggunaan license seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, soalnya seperti biasa, sudah terperintah. Oke, sekarang kita masuk ke deleting, copying, moving, dan juga renaming, ya, penghapusan, kopian, dan juga pemindahan baik itu file semula menjadi file yang baru kita rename. Di delete yang kita pakai minimal kita harus punya file object. File object itu adalah file spasi variable new file. Ya, ini yang ada di sini ini sering kan kita pakai, ya. File spasi variable new file. File target new file. Lalu sebutkan lokasinya di mana. File my files new file juga boleh. Yang jelas ada variable di tengahnya, kemudian tentukan lokasinya. Metodenya apa, Kang? Delete saja langsung. Delete. Untuk yang lain apa serupa? Betul. Untuk yang lain juga serupa. Nanti ada make dir, creating directory, dan seterusnya. Tapi untuk delete yang harus diketahui, teman-teman harus melakukan for loop apabila di dalam folder tersebut ada filenya. Jadi di folder yang tadi masih ada isi-isinya. Nah, payahna kedah di looping lah. Ya, kita iterasi file-filenya apa saja, kemudian dari seterusnya. Contohnya yang tadi di file object. File object sudah ada di file target. Di sini kita asumsikan file lokasi. File target gitu, ya, variabelnya lokasi, variabelnya adalah target. Jika lokasi tersebut kita cek dulu is directory. Apabila lokasi yang tadi diberikan, target yang diberikan adalah jenisnya folder, nah gitu, ya, maka kita loop dulu. Nah, ini for-nya itu kita
loop dulu. Dari lokasi tadi diambil list filenya, jadi diambil sebagai array, baru deleting di situ. Oke, ini dipermankan, boleh. Kalau kopas, ambil dari awal sampai akhir ya. Dan untuk copying gimana copying? Copying serupa, copy maksudnya ya, menduplikasi satu file ke file yang lain, ya, di copy, tapi tidak di rename ya. Copy boleh saja, namun kita sertakan salah satu parameter diantaranya yaitu replace existing. Maksudnya apa Kang? Maksudnya indit file. Misalnya kita ada di tadi mana folder saya? Nah, kita ada di sini. Nah, ini ada program data group. Misalnya di sini. Di sini ada suatu folder, kemudian kita masuk, kita pengen copy file tertentu. Ini ada audio resource jar, logo PNG. Kita mau copy. Maka file yang ada, kalau kita sertakan replace existing, dia bakal nindi seperti ini. Nah, ini masuk. Nah, ini. Ya, ini konfirmasi kan? Konfirmasi karena akan di replace. Tuh yang paling atas, move and replace. Notifikasi nanti ada kan di code, enggak, notifikasinya langsung ditimpa, ya, langsung di replace. Untuk apa? Untuk tidak lagi memunculkan notif pop-up tersebut. Ya. Kalau try and catch-nya kenapa harus ada? Nah, untuk try and catch-nya itu jaga-jaga apabila destination folder yang kita targetkan itu punya hak privilege yang tidak dibuka oleh admin, oleh user, dan seterusnya. Coba saja teman-teman copy file ke program files. Biasanya nanti ada notif kan. Nah, itu ciri bahwasanya user biasa belum dapat izin untuk melakukan operasi file di sana. Jadi kita try and catch. Itu. Biasanya program akan melakukan pengecekan tersebut. Lalu apa saja kan yang diperlukan? Ambil saja dua buah objek file, ya, file, sebutkan source pertamanya apa, lalu kemudian file objek lagi, variable yang kedua. Nanti kita mau dia diletakkan ke mana? Pasti yang berbeda. Try and catch pada saat melakukan .copying, ya, .copy-nya itu. Files.copy, ambil dua objek tadi. Nah, kalau move, apa beda dengan yang barusan? Kalau move, perhatikan dulu, move ini adalah memindahkan satu file ke destinasi yang lain ya. Nah, yang kita pakai bukan replace, tapi atomic move. Bisa dilihat di sini. Operasionalnya sama nih. Files.move. Kalau tadi files.copy. Ya. Namun kemudian disertakan parameter atomic move untuk memberikan pembeda bahwasanya yang kita lakukan mengambil file tersebut dan tidak menyisakan pada posisi pertama. Ya, kalau kita di Word mah cut and paste gitu ya. Jadi mengambil lokasi pertama lalu dialihkan. Nah, ini juga demikian. Atomic move seperti itu. Kalau copy tadi diduplikasi, ada di tempat yang baru, di tempat semula masih ada, itu kan copy. Kalau move diambil seperti cut tadi atomic. Polanya sama. Ini bisa dilihat ya. Kalau objeknya yang beda cuma di dot lalu metodenya move. Kalau semula dot copy. Kenapa harus menggunakan dot to path? Nah, ini ada variable source, variable destination, dot to path. To path itu adalah
metode yang akan dipergunakan ketika kita melakukan pemanggilan move dan kita pertahankan mana alamat lengkapnya. Path itu kan berarti lokasi address. Ya, diingatnya path. Ini lihat di sini. Nah ini yang di atas. Kalau saya buka di Notepad, nah ini path-nya, absolute path. Kemudian ya, pilih dulu. Nah, ini absolute path-nya. Kenapa disebut absolute? Karena dimulai dari drive letter menuju ke folder sampai ke titik yang diinginkan. Itu absolute. Ya. Kalau ada filenya, ya ada filenya di situ. Yang mana tadi misalnya? Absolute. Oke, itu kan itu untuk mendapatkan lokasi direktorinya. Oke, kemudian bagaimana dengan rename? Rename memiliki perbedaan terhadap copying maupun moving. Hanya saja pastikan ketika kita melakukan renaming ini, file tersebut memang benar-benar memiliki hak akses yang jelas. Jadi sama seperti yang lainnya tadi, punya hak akses yang diperkenankan terhadap lokasi tersebut, dan untuk jaga-jaga dia tidak diizinkan melakukan renaming sebagainya, tangkap dengan try and catch. Itu pembahasan yang barusan. Saya rasa ini penerapannya bisa langsung implementasikan oleh teman-teman sekalian yang ada di Java Core Fundamental 1 dan 2. Berikutnya sekarang masuk ke yang 3. Langsung saja terapkan ini di dalam sebuah frame dan sertakan operasional file yang tadi. Yang pertama cek lokasi path-nya, yang kedua kemudian lakukan sesuatu dari program kita yang writing ke lokasi tersebut, error enggak, diperangkat enggak, nah gitu ya, try and catch. Lalu kemudian cek apakah OS-nya ini Windows, Linux, atau Mac. Kalau iya maka create string yang dirandomkan ataupun nomor urut tertentu untuk aplikatif licensing dan seterusnya. Untuk yang lainnya boleh diterapkan juga. Dan yang terakhir adalah optional file terkait dengan deleting, copying, moving, dan ini. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan di malam hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu dulu beberapa menit nih ya. Ini di separuh di YouTube, separuh di mana nih? Separuh di Google Meet. Ya. Kalau yang di WA, langsung saja ke YouTube-nya ya. Karena untuk memudahkan komunikasinya. Ada waktu, silakan 5 menit. Mas Heri ini ya. Mas Heri, apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini lokasi lagi di mana? Lagi di Cilegon. Oh, Cilegon, Masya Allah. Ya. Sama istri anak di sana? Ya, sama istri sama anak. Oh ya. Terakhir, Pek, dengar-dengar ada putra baru ya? Iya, alhamdulillah anak kedua. Alhamdulillah, tuh. Berarti ini jadi tahun lebih ramai ya. Karena sebelumnya kan belum ketemu. Kalau yang kedua mah ya. Iya, kemarin. Oke. Ini Kang Heri tadi masuk di menit keberapa? Tadi keberapa ya? Soalnya tadi mau masuk masih menunggu izin aja, jadinya agak telat masuknya. Oh iya, tapi nggak apa-apa, kan nanti di post yang YouTube-nya. Iya, siap. Ada pertanyaan nggak seputar yang barusan? Kayaknya ini materinya yang ulang yang sebelum terakhir itu ya? Nah, ini diulang
yang terakhir kita lost di pandemi itu. Oh iya iya. Pantesan kayak hampir sama ini. Di reply balik, tapi jangan khawatir dah, nanti topiknya kan berlanjut itu. Ya, ya. Ini juga masih refresh dulu, masih ingat-ingat lagi. Kalau nggak buka. Ada buat frame-frame nggak di sana, di kantor atau di rumah? Gimana? Ada buat GUI frame beberapa halaman di desktop. Apa ya? Belum pernah bikin sih. Paling yang kemarin terakhir kan yang masih yang belum pakai GUI ya, yang cuman bikin akses audio, terus bikin apa yang selamat datang itu. Oh iya. Belum pakai tampilan-tampilannya juga. Oh belum pakai, tapi netbinknya masih ada. Masih ada, masih. Oh iya. Coba. Nanti bakal ada itu apa? Bakal ada portal. Oh. Ya, udah masuk portal. Ya, diharapkan sih teman-teman punya frame masing-masing yang bisa di apa, screenshot minimal. Tapi kalau bisa di-run ya bagus juga. Kemarin juga bikin tampilan UI itu yang ini doang ya. Cuman desainnya aja kan, belum ada programmingnya kan. Tapi kemarin. Ya. Ya paling bikin-bikin yang kayak gitu kemarin. Kayak bikin tampilan buat kemarin nyoba yang selamat datang itu pakai tombol. Ada orang datang pakai tombol gitu, selamat datang. Yang itu. Oh iya. Kalau yang sekarang di kantor di mana? Di Cilegon? Di enggak di kantor sih sebenarnya cuma megang instrumen sama PLC. Itu lebih ke HMI sebenarnya. Langsung ada program dari PLC-nya langsung ke HMI-nya gitu. Jadi nggak dasar banget, sudah ada. Basicnya pakai Visual Basic sih kalau di kantor itu. Oh pakai VBC. Ya. Kalau yang di luar kantor, Heavy ada lihat ini yang berkemungkinan untuk menerapkan pola, misalnya Pak Wahid kan, ini Pak Wahid ini dia kabarnya di YouTube nih kalau Pak Wahid. Oh. Itu sistem akunting kalau nggak salah. Kalau di luar kantor belum kali. Belum ya. Tapi nggak apa-apa, dilihat aja possibility yang ada. Biasanya sih di keseharian atau di ruang kerja. Dan juga kalau yang ada itu yang iseng-iseng tuh, tapi jadi juga itu yang jadi frame itu dibuat membuka halaman browser YouTube tertentu. Jadi dia batasin di apps dia doang. Itu juga menarik. Jadi bikin apps buat keseharian gitu ya? Dia buat apps untuk keseharian. Itu juga ya boleh lah di ini. Cuma terkadang karena ciptaan sendiri belum confident buat di publicity kan, belum dipublish. Tapi berhubung kita di kelas yang kayak gitu mah publish aja. Kan kita ngebahas teknis. Apa-apa. Tapi nantinya ini nggak lanjut ke interface ke hardware kayak buat ke Arduino atau ke PLC lain gitu? Iya, kalau dari yang core fundamental 1, 2, 3 ini nanti masuknya ada 2 nih. Kalau yang utama itu nanti ada automation dulu. Ya, automation itu berarti dia jalan sendiri di browser. Kalau yang kedua masuknya ke mobile. Ke mobile, gadget kita yang hari-hari sering pakai Gojek, mapping gitu ya kan. Iya. Terus kalau yang itu gimana kan tadi ke PLC Arduino hardware yang lebih code-nya lebih minim lagi, itu mungkin aja tinggal kalau saran kita sih tinggal di open discussion aja di grup, nanti kita susun modulnya.
Contohnya yang terakhir ada mahasiswa UIN tuh, mahasiswa UIN dia menerapkan apa ya? Oh, deteksi warna. Oh Kalau iya. di, kalau di kita kan warna tuh kayak apa? Nggak ada spesialnya gitu ya kalau di kita ya. Tapi kalau dari hardware itu lumayan karena warna nanti menentukan tingkat kerengan tanaman sama hewan kalau nggak salah itu hardware. Ya. Nah, jadi di sini Kang Heri ataupun teman-teman lain punya ide untuk apa diterapkan terhadap tadi idenya ke Arduino kan? Boleh aja, boleh di apa didiskuskan saja. Lagi ini masih di early level, masih di tahap awal apa yang ada, lalu nanti masuknya ke sana boleh tuh. Ya. Ya, sensor biasanya digunakan di Arduino ya. Iya sih, kebanyakan kalau di pabrikan di kantor kayak gitu. Jadi sensor masuk. Terakhir bikin proyek sih dari PLC ke Arduino, jadinya ngeredus biaya buat perbaikan. Ah ya. Berarti spare part masih ada. Gimana? Itu kitnya, Arduino kitnya masih ada. Masih ada. Ah iya boleh lah. Ya boleh. Kalau masih ada itu di ini, ya boleh, boleh diangkat nanti. Doakan aja dari proses yang ada dipermudah buat tuntas, jadi nanti bisa masuk ke sana juga teman-teman pada asik ngekspornya. Ya, amin. Boleh juga bisa Nah, waktunya. itu dulu sesi kali ini. Untuk teman yang lain yang ada di YouTube ataupun di WhatsApp yang barusan dari mana ini? Dari Tangerang ya, dari Tangerang barusan ngejapri telat banget, tapi nggak apa-apa, saksikan saja rekaman ulangnya di YouTube dan juga di Facebook nanti kita sharekan pada publik sehingga diskusi lainnya boleh dilakukan secara transparan. Oke, saya Gumulu dan juga Kang Heri di sini beserta teman-teman yang lainnya undur diri. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya hari Jumat ya, next week. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.